Pakai handset lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, silakan speakernya dimatikan. Oke, baik. Terima kasih kepada semuanya yang mana pada hari ini kita kembali lagi untuk melakukan tatap muka perkuliahan tentang sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas pelaksanaan dan pengawasan dalam proses manajemen pemerintahan di Indonesia. Nah, sebelumnya minggu lalu kita membahas terkait dengan apa itu proses manajemen pemerintahan, terkhususnya di Indonesia. Kemudian saya sampaikan juga di materi bagaimana proses manajemen itu terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, planning, organizing, ya, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan, controlling. Nah, di minggu lalu saya hanya menyampaikan perencanaan dan pengorganisasian saja. Nah, sedikit saya mengulang karena minggu lalu kita menggunakan Google Classroom. Saya khawatirnya kalian tidak membaca materi yang saya sampaikan. Nah, silakan siapa yang masih ingat apa itu perencanaan? Ada yang masih ingat apa itu perencanaan? Halo? Saya, Pak. Ya, silakan Indatri. Apa itu perencanaan? Sejumlah kegiatan yang ditentukan. Sejumlah kegiatan yang ditentukan gimana nih maksudnya? Sejumlah kegiatan yang sudah ditentukan seperti kayak sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan yang awal, terus ada kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya gitu, Pak. Oke. Terima kasih Indatri, bagus sekali. Ada yang lain? Selain Indatri ada yang lain? Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Eva. Gimana Eva? Perencanaan itu, Pak, mempersiapkan kegiatan-kegiatan gitu, Pak, secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, Pak. Oke. Perencanaan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya, dalam organisasi gitu ya. Baik, ada lagi satu orang lagi? Ada yang berpendapat? Saya, Pak. Silakan, Ariandi. Perencanaan itu seperti sebuah gambaran untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Oke, gambaran dalam mencapai suatu tujuan ya. Baik, bagus sekali semuanya. Jadi benar memang bahwa perencanaan itu secara singkat dapat didefinisikan merupakan sebuah kumpulan kegiatan yang direncanakan, ya kan, yang akan dilakukan dalam periode tertentu dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, selanjutnya setelah perencanaan, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Silakan, ada yang berpendapat terkait dengan pengorganisasian? Kondusif lah, Pak, kondusif. Suaranya dong. Silakan, pengorganisasian. Ada yang berpendapat apa itu organizing, pengorganisasian dalam proses manajemen? Silakan. Silakan. Ada yang berpendapat? Saya mencoba, Pak. Ya, Yosafat, gimana Yosafat?
Gimana ya sahabat? Pengorganisasian adalah untuk menentukan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menempatkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Pak. Oke. Suaranya ini ya agak putus-putus Yosafat ya. Oke, tapi saya cukup jelas mendengarnya. Selain Yosafat ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Iin Indah. Iin Indah benar namanya ya? Iin Indah ya? Iya, Pak. Oke, gimana Iin Indah? Pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Oke, benar sekali. Jadi mengklasifikasikan atau mengatur berbagai kegiatan yang dilihat ya. Dengan tambahan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan dari yang telah direncanakan dalam suatu organisasi ya. Oke, baik. Saya kira kalian saya membaca materi yang saya berikan. Saya khawatir kalian tidak membacanya karena manajemen dalam pemerintahan ini akan saya ujikan pada saat UTS nanti ya. Jadi silakan kalian pelajari. Mungkin 2 minggu lagi kita UTS ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada proses pelaksanaan sampai kepada pengawasan dalam proses manajemen pemerintahan. Oke, saya share screen dulu. Baik, bisa kelihatan di sini? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Aman. Nah, jadi tolong diingat ya, menurut berbagai teori secara keseluruhan bahwa manajemen ini terdiri dari pelaksanaan, ya, pengorganisasian, ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai kepada pengawasan. Nah, lalu bagaimana proses manajemen yang ada di lingkup pemerintahan? Nah, yang pertama pelaksanaan. Nah, apa itu pelaksanaan? Nah, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan sehingga koordinasi kegiatan harus dilakukan. Jadi pelaksanaan ini diperlukan yang ada namanya koordinasi kegiatan. Ya. Kemudian koordinasi dalam pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya memadukan atau mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan. Ya, koordinasi perlu dilaksanakan melalui proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan atau pengendalian. Nah, jadi pelaksanaan ini tidak terlepas dari yang namanya koordinasi kegiatan ya, untuk memudahkan atau mengontrol jalannya kegiatan yang akan dilakukan ataupun mengontrol yang namanya perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini jenis koordinasi. Yang pertama ada koordinasi hierarki ya. Mungkin kalian sudah tahu nih, hierarki ini kan adanya tingkatan ya, di mana adanya tingkatan antara atasan dengan bawahan, antara pemimpin dengan stafnya atau kepala bidangnya kayak gitu kan. Nah, jadi secara singkat koordinasi hierarki ini atau secara vertikal ini dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat atau pegawai suatu instansi kepada bawahannya. Ya, jadi intinya itu koordinasi antara seorang pemimpin dengan bawahannya. Nah, itu koordinasi hierarki. Kemudian koordinasi fungsional. Apa itu koordinasi fungsional? Itu dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya, yang mana tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalitasnya. Jadi koordinasi fungsional ini merupakan kesamaan tugas ya, kesamaan tugas berdasarkan asas fungsionalitasnya seorang pemimpin ya, seorang pejabat misalkan
kepala bidang pemerintahan misalkan, ya kan, ada kesamaan fungsionalitas di dalam suatu instansi, misalkan kepala bidang pembangunan atau apa kayak gitu kan, kemudian dengan instansi lainnya. Jadi dari situ yang termasuk dalam kategori koordinasi fungsional. Nah, namun ada 3 ciri-ciri dari koordinasi fungsional ini sendiri. Nah, yang pertama koordinasi fungsional horizontal. Nah, apa itu koordinasi fungsional horizontal? Ada yang tahu nggak apa itu fungsional horizontal? Ada yang tahu? Halo? 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 Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, jadi koordinasi fungsional horizontal ini merupakan suatu koordinasi yang mana seorang pemimpin memiliki suatu jabatan fungsional yang setara, ya. Nah, sementara koordinasi fungsional diagonal ini merupakan suatu koordinasi antara seorang pejabat pemimpin dengan bawahannya. Nah, sedangkan koordinasi fungsional teritorial ini merupakan suatu koordinasi seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang memiliki kewenangan ataupun memiliki tanggung jawab dalam suatu teritorial atau wilayah tertentu. Misalkan gubernur, ya, dia memiliki kuasa atau kewenangan, kewajiban dalam suatu wilayah. Misalkan Gubernur Sumatera Utara, dia memiliki kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab di wilayah khusus Sumatera Utara saja, yang mana dia dapat melakukan koordinasi, ya, gubernur dapat melakukan koordinasi dengan bupati ataupun wali kota. Jadi masih lingkup dalam satu wilayah. Ini merupakan suatu koordinasi fungsional teritorial. Jadi teritorial ini maksudnya itu wilayah, ya, arti teritorial ini wilayah. Nah, selanjutnya pedoman koordinasi. Pedoman koordinasi itu yang pertama, koordinasi harus dimulai pada saat perumusan kebijakan, ya. Dari awal perumusan kebijakan, koordinasi ini diperlukan agar dalam proses perjalanan perumusan kebijakan itu dapat terkontrol dengan baik, ya. Arahnya jelas, karena kan dengan melakukan koordinasi ini dapat mempermudah tugas, kemudian mempermudah adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sementara yang berikutnya perlu ditentukan siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah. Kemudian pejabat atau instansi yang secara fungsional kemudian pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah, kewajiban memprakarsai dalam penyelenggaraan koordinasi, perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas dalam suatu instansi yang terkait, dan yang terakhir perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan keserasian kegiatan di antara satu dengan yang lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari pedoman koordinasi. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan. Nah, ini merupakan sarana dalam melakukan mekanisme koordinasi. Yang pertama, sarana dalam melakukan koordinasi itu adanya kebijakan, ya. Ada yang tahu nggak maksudnya sarana koordinasi ini kebijakan? Ada yang tahu nggak maksudnya itu seperti apa? Ada yang berpendapat sampai di sini? Silakan. Ada yang berpendapat? Oke, kalau tidak ada, jadi dalam melakukan koordinasi ada beberapa sarana yang dilakukan agar koordinasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama itu kebijakan. Jadi kebijakan ini dijadikan sebagai alat koordinasi agar
membuat suatu kegiatan lebih terarah gitu ya. Jadi kebijakan ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengarahkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, kemudian rencana. Nah, rencana ini dijadikan sebagai alat koordinasi untuk menyusun suatu rencana, baik itu dalam perencanaannya baik dalam kapan dilakukan, siapa yang melakukan, di mana lokasinya, berapa biayanya, dan segala macamnya. Nah, itu sebagai sarana koordinasi. Jadi koordinasi tidak hanya sebatas komunikasi saja, tetapi ini sebagai beberapa sarana koordinasi. Nah, kemudian prosedur dan tata kerja. Nah, prosedur dan tata kerja ini maksudnya apa? Jadi prosedur dan tata kerja ini dijadikan sebagai alat koordinasi yang bersifatnya berulang-ulang. Misalkan siapa yang melakukan pekerjaan apa, kemudian apa yang harus dilakukan dalam setiap bidang-bidang tertentu ya. Kemudian siapa yang harus berhubungan dengan siapa. Jadi prosedur dan tata kerja ini dapat mengontrol jalannya suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Nah, ini sebagai koordinasi di dalam suatu organisasi. Prosedur dan tata kerja ini sangat diperlukan. Nah, selanjutnya rapat atau briefing. Rapat ini dimaksud untuk sebagai alat koordinasi untuk menyamakan suatu bahasa atau pengertian terhadap suatu masalah. Sementara briefing sendiri itu dijadikan sebagai alat untuk memperjelas mempertegas merumuskan suatu masalah yang ada. Jadi lebih menekankan kepada menjelaskan memperjelas suatu masalah yang ada. Nah, kemudian surat keputusan bersama. Nah, surat keputusan bersama ini menjadi alat koordinasi untuk mewujudkan kesepakatan dalam suatu organisasi yang dapat dilakukan dengan organisasi lainnya juga, 2 atau lebih instansi lainnya. Jadi surat keputusan ini berfungsi juga sebagai sarana untuk melakukan koordinasi. Selanjutnya tim, panitia, gugus tugas ataupun satuan tugas. Nah, ini dijadikan sebagai alat koordinasi yang bersifat sementara bersifat sementara untuk melakukan suatu masalah tertentu agar mempermudah jalannya koordinasi dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya dewan atau badan. Nah, dewan atau badan ini dibentuk untuk mengatasi suatu masalah yang bersifat terus-menerus gitu, yang berkelanjutan. Jadi dewan ini diperlukan untuk mempermudah jalan suatu kegiatan sehingga koordinasi dapat tercipta dengan baik ya. Ini dibentuk untuk mengatasi suatu masalah yang bersifat terus-menerus. Nah, yang terakhir itu sistem administrasi satu atap atau pelayanan satu pintu. Di sini pasti kalian udah tahu lah apa itu pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Ada yang bisa berpendapat apa itu pelayanan administrasi satu pintu atau pelayanan satu atap? Silakan. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat, Pak. Oke, Angel ya? Iya, Pak. Angel Hutauruk. Oke, untuk memperlancar atau mempermudah pelayanan masyarakat. Ada yang lain? Di sini kalian sudah ada mempelajari tentang pelayanan publik nggak? Semester 1, 2, 3 gitu. Ada nggak? Ada, Pak. Oke, pasti kalian sudah mengupas terkait dengan pelayanan administrasi satu atap atau satu pintu. Pasti kalian sudah tahu lah, nggak mungkin kalian jurusan administrasi publik tidak tahu tentang public service ini. Aduh, silakan ada yang ingin berpendapat lain selain Angel Hutauruk? Saya, Pak. Siapa itu?
Winto. Iya, gimana Winto? Gimana Winto? Yosafat. Oh, Yosafat. Gimana Yosafat? Pelayanan satu atap maksudnya yaitu adalah pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat atau tinggal oleh beberapa instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing, Pak. Oke, benar sekali. Kalau pelayanan satu pintu? Pelayanan satu pintu tahu nggak Yosafat? Kurang tahu sih, Pak. Oke, yang lain? Terima kasih Yosafat ya. Bagus sekali Yosafat jawabannya. Yang lain ada nggak? Pelayanan satu pintu. Saya, Pak. Siapa? Pratiwi. Gimana Pratiwi? Bentar-bentar, Pak. Iya, Pak. Gimana Pratiwi? Pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu. Apa itu pelayanan satu pintu? Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya pelayanan. Oke, bagus sekali. Makasih Pratiwi. Ada yang lain? Satu orang lagi dong. Baik itu pelayanan administrasi satu pintu ataupun satu atap. Selain Pratiwi dan Yosafat, ada lagi? Ada lagi yang lain? Silakan. Mana nih yang lain? Kenapa nggak bersuara? Silakan dong. Halo? Ada lagi yang lain? Dinda, Vincent, atau Cynthia? Gimana, ada? Ada, Pak. Siapa itu? Cynthia, gimana Cynthia? Ini, Pak. Kalau penyelenggaraan pelayanan satu pintu itu, yaitu suatu kegiatan penyelenggaraan jasa, perizinan atau non-perizinan, yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dan dilakukan di dalam satu tempat, Pak. Oke, itu satu pintu, benar sekali. Hampir sama jawabannya sama Pratiwi. Kalau satu atap? Tahu nggak? Cynthia. Tahu Cynthia? Itu Pak, itu menurut saya suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Oke, benar sekali. Jadi kalau kalian lihat di Sumatera Utara ini ataupun di Pulau Jawa itu sudah banyak yang melakukan. Ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi, di mana dalam memberikan suatu pelayanan publik itu dilakukan dalam satu atap ataupun satu pintu. Nah, satu atap itu yaitu dilakukan dalam satu gedung. Jadi pelayanan. Jadi misalkan kalian melakukan perizinan ya, perizinan penelitian. Nah, izin pertama kalau di Jawa pertama di Bapeda dulu. Kalau di sini saya kurang tahu ya. Pusat perencanaan Kesbangpol kalau salah, Kesbangpol. Kemudian setelah Kesbangpol baru di Bapeda gitu. Kemudian kalau kan pertama di Kesbangpol itu di provinsi. Setelah itu baru tembusan ke daerah tempat kita penelitian kabupaten misalkan. Nah, dia udah diserahkan itu ke Kesbangpol juga, kemudian di Bapedanya, kemudian baru di dinas terkait yang tempat kita melakukan penelitian. Nah, itu biasanya itu kalau di Jawa itu sudah satu atap ya. Dari dalam satu gedung, dalam satu wilayah instansi tersebut, baik itu Bapeda, dinas ataupun Kesbangpol. Nah, kalau di Sumatera ini di Sergei saya lihat juga kayak gitu. Di situ sudah ada kantor DPRD-nya, kemudian Samsatnya, kemudian dinas-dinas, kemudian Badan Pusat Statistik. Nah, di Kota Medan mungkin juga kayak gitu sudah.
Nah, pelayanan satu pintu, ya itu dia pelayanan satu pintu. Jadi satu pelayanan, misalkan satu pelayanan perizinan kesehatan itu dilakukan dalam satu pintu itu aja, dalam satu instansi itu saja. Jadi tidak harus ke instansi lainnya. Nah, itulah merupakan secara singkat definisi dari pelayanan administrasi satu pintu ataupun satu atap. Nah, secara lebih ringkas, lebih panjangnya seperti yang disampaikan tadi Cynthia terkait dengan pelayanan satu pintu ataupun satu atap, kemudian Yosapa pelayanan administrasi satu atap, dan Pratiwi pelayanan satu pintu. Ya, seperti itu definisi secara keseluruhannya ya. Nah, kemudian pelaksanaan koordinasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu yang pertama adanya sidang kabinet ya. Sidang kabinet ini merupakan forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh presiden. Nah, ada dua macam sidang kabinet, yaitu sidang kabinet paripurna yang merupakan sidang kabinet lengkap, dan kemudian sidang kabinet terbatas yang hanya menteri-menteri saja atau menteri-menteri tertentu dalam bidang yang akan dibahas. Nah, ini ciri-ciri sidang kabinet dalam suatu pemerintahan. Ini bentuk pelaksanaan koordinasi ya yang ada di pemerintahan negara, khususnya pemerintahan Indonesia. Kemudian rapat di lingkungan menteri koordinator, yang mana presiden mengangkat menteri koordinator ya, karena banyaknya jumlah menteri yang harus dikoordinasikan dengan berbagai macam permasalahan. Misalkan masalah terkait dengan hukum dan HAM, yaitu Kemenko Polhukam, kemudian masalah perekonomian, Menko Perekonomian, kemudian kesejahteraan rakyat, Menko Kesra. Nah, selanjutnya koordinasi di antara departemen atau instansi pemerintah tingkat pusat. Ini pola koordinasi tersebut dilakukan pula untuk koordinasi suatu organisasi dalam suatu departemen atau instansi pemerintah tingkat pusat dengan suatu organisasi departemen instansi pemerintah tingkat pusat lainnya. Ya, di antara berbagai menteri-menteri yang ada di tingkat pusat. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu koordinasi di antara departemen atau instansi yang ada tingkat pusat. Oh, ini lanjutan tadi nih. Nah, koordinasi di tingkat daerah ya sebagai aparatur pusat yang secara fungsional membantu presiden dalam urusan-urusan daerah. Pada umumnya, maka Menteri Dalam Negeri misalkan sifat fungsionalnya horizontal, mengkoordinasi departemen dan instansi lainnya sepanjang mengenai masalah-masalah umum di daerah. Jadi ada beberapa, jadi gini, ada urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang tidak diurus pemerintah daerah. Misalkan urusan fiskal, urusan apalagi ada 6 kalau tidak salah. Nah, tapi selain itu dapat didelegasikan di daerah. Jadi daerah itu sebagai panjang tangan, misalkan tentang pendidikan, misalkan tentang kesehatan, ya. Nah, itu dapat dilakukan di daerah sebagai panjang tangan dari pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, secara fungsional diagonal, ya ini mengkoordinasikan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian koordinasi tingkat daerah, dalam hal ini gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang selain melakukan koordinasi terhadap instansi vertikal juga terhadap bupati dan wali kota. Maksudnya selain gubernur melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat, dia juga melakukan koordinasi kepada bupati maupun wali kota. Dan yang terakhir, koordinasi dan hubungan kerja yang merupakan dua hal yang berbeda ya, namun sulit dipisahkan. Nah, untuk mengefektifkan koordinasi mutlak diperlukan adanya hubungan kerja baik formal maupun informal. Jadi koordinasi itu tidak melulu hubungan kerja, tetapi hubungan kerja selalu dibutuhkan yang namanya koordinasi. Nah, ini yang terakhir terkait dengan pengawasan. Pengawasan itu merupakan salah satu fungsi organik manajemen
yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan ataupun ketetapan lainnya. Nah, pengawasan sebagai fungsi manajemen merupakan tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun, ya. Ya, tolong diingat, pengawasan merupakan sebagai fungsi manajemen yang merupakan tanggung jawab seorang pemimpin di tingkat manapun. Nah, hakikat pengawasan dalam hal ini itu hakikat apa itu ya? Yang bunyi. Nah, hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan pengawasan dan kegagalan dalam mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah dilaksanakan, telah ditetapkan sebelumnya. Jadi gini, minggu yang lalu saya ada menyampaikan materi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan, pengorganisasian. Nah, perencanaan itu tidak melulu selalu berhasil, ya kan? Ada beberapa faktor yang menjadi penghambatnya. Nah, dalam hal ini perencanaan itu biasanya adanya terjadi kegagalan, baik itu ketidaksesuaian SDM, ya, ketidaksesuaian SDM dalam melaksanakan bidang tersebut, ya. Jadi SDM ini tidak sesuai baik secara kapabilitas maupun bidang profesi dia. Kemudian dari seorang pemimpin, ya, pemimpinnya tidak memberikan arahan terhadap bawahannya dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ini yang sering terjadi, terjadinya adanya kebocoran, ya, kebocoran dalam hal penganggaran, ya, dari awal perencanaan kegiatan, misalkan dananya 100 juta misalkan, tetapi setelah pelaksanaan ada yang terjadi kebocoran, kelebihan biaya, kelebihan penggunaan biaya, ya. Nah, tidak tahu, ini memungkinkan adanya terjadinya yang namanya korupsi di situ, ada permainan. Nah, inilah fungsinya pengawasan agar suatu kegiatan ataupun perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya itu tidak melenceng gitu, tidak lari dari yang telah ditetapkan, hingga hambatan ataupun kegagalan yang timbul nantinya dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan dalam suatu kegiatan. Nah, ini dia hasil dari pengawasan itu dijadikan sebagai masukan untuk seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama, untuk menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidaktertiban. Kemudian mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk menjadi tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi. Jadi fungsi pengawasan dalam suatu kegiatan, dalam hal ini suatu pemerintahan itu untuk mengontrol jalannya suatu kegiatan yang direncanakan pemerintah, kemudian agar kegiatan pemerintah itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa prinsip pengawasan. Yang pertama, prinsip pengawasan itu harus objektif dan menghasilkan faktor tertentu pelaksanaan pekerjaan sampai kepada faktor yang mempengaruhinya. Kemudian pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Yang pertama itu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, rencana kerja yang telah ditentukan, pedoman kerja yang telah digariskan, dan semua peraturan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian preventif, pengawasan harus bersifat pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadinya kesalahan yang timbul nantinya, sampai kepada efisien yang tidak menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan dan menemukan apa saja masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, itulah merupakan tujuan dari pengawasan itu sendiri. Nah, ini ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 prinsip-prinsip pengawasan. Nah, ini yang terakhir di materi kita hari ini.
Sebelum masuk kepada langkah pengawasan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kalau tidak ada bisa kita lanjut. Ada, silakan. Bertanya. Gimana? Apakah koordinasi itu memiliki syarat, Pak? Gimana perizinan? Apakah koordinasi itu memiliki syarat? Oke. Jadi koordinasi itu tidak memiliki syarat. Jadi koordinasi itu ya itu untuk sebagai alat aja, sebagai alat untuk mempermudah ya, untuk mempermudah jalannya kegiatan yang telah ditetapkan. Ya, tidak ada syaratnya. Koordinasi itu tidak ada syaratnya. Cuman koordinasi ini juga harus ditentukan dengan adanya yaitu tadi kebijakan, ya. Itu bentuk koordinasi, adanya kebijakan, perencanaan, prosedur dan tata kerja. Nah, syaratnya tidak ada, cuman bentuk dari koordinasi dari itu. Kemudian dibentuknya tim, ya, tim ataupun dewan. Nah, itu merupakan bentuk koordinasi yang ada di lingkup pemerintah. Nah, syarat koordinasi tidak ada. Itu untuk sebenarnya pada hakikatnya koordinasi ini yaitu dia yang saya sampaikan. Jadi koordinasi ini untuk mempermudah jalannya kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi tertentu atau instansi tertentu agar tercapainya target ataupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu dia fungsi dari koordinasi. Gitu ya, Dwi Siregar. Iya, Pak. Oke. Nah, ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Gimana, Marina? Tadi kan Bapak jelaskan fungsi dari pengawasan itu seperti untuk mengontrol terjadinya hambatan atau penyelewengan dalam pemerintahan. Iya, benar. Ya. Bagaimana jika pengawasnya sesuai dengan fungsinya, Pak? Gimana? Nggak jelas suaranya. Bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana jika pengawas tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, Pak? Oke, jadi baik, pertanyaannya bagus sekali ya, Marina. Jadi mengapa kan sering terjadi tuh? Mengapa sih sudah dilakukan yang namanya controlling dalam suatu kegiatan, ya kan? Baik itu kegiatan lingkup publik ataupun apapun itu, ya. Kegiatan tersebut tetap saja tidak mencapai dari apa yang telah ditargetkan, gitu kan? Nah, ya ini ada terjadinya beberapa penyelewengan atau ketidaksesuaian dalam fungsi pengawasan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa yang menyelenggarakan atau yang melakukan pengawasan itu sumber daya manusia, ya kan? Nah, kita tahu sumber manusia ini memiliki berbeda karakter dan memiliki hawa nafsu yang berbeda, ya. Jadi terkadang pengawasan ini melenceng dikarenakan ada apa ya? Ada unsur-unsur politik di dalamnya. Misalkan dalam perencanaan pembangunan jalan, gitu kan. Nah, dilakukan pengawasan. Yang seharusnya tebal jalan, misalkan tebal jalan kita bilanglah 20 cm misalkan. Nah, tapi setelah pelaksanaannya itu hanya 10 cm, setengahnya saja. Nah, artinya kan dalam perencanaan itu tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, ya. Jadi anggaran yang digunakan pasti lebih sedikit dari yang telah ditetapkan. Sementara di laporan itu dilaporkan 20 cm. Kemudian anggaran yang dikeluarkan seperti di awal. Sementara pada pelaksanaannya tidak seperti itu. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Yaitu ada permainan politik biasanya di situ. Sehingga fungsi pengawasan itu tidak berjalan secara efektif. Yang menyelenggarakan, yang melakukan pengawasan itu adanya kerjasama dengan yang melakukan pekerjaan tertentu. Ya inilah sulitnya untuk melakukan suatu pelayanan yang utuh, saya rasa.
Karena dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu pasti ada unsur-unsur politik yang dimainkan di dalamnya, yaitu adanya kong kali kong antara pengawas dengan pelaksana misalkan. Ya, kembali lagi kepada SDM. Ya. Situ kita katakan yang menjadi titik kesalahan adalah sumber daya manusianya. Gitu, Marina. Iya ya. Sampai di sini bisa ngerti ya. Oke, ada yang lain? Bertanya, Pak. Oke, silakan. Tentang pertanyaan sebelumnya tentang koordinasi, Pak. Iya, gimana Ivan? Tadi Bapak udah jelasin kalau organisasi itu tidak perlu ada perkara karena koordinasi untuk mempermudah kerjaan organisasi. Oke. Bagaimana kalau misalnya organisasi satu, Pak, mau koordinasi dengan organisasi dua? Apakah surat menyurat itu tidak penting, Pak? Oke, baik. Inilah dia. Tadi kan salah satu bentuk koordinasi itu adanya surat keputusan. Iya kan? Ada kan? Saya sampaikan di materi surat keputusan. Nah, itulah yang dilakukan. Itulah salah satu bentuk koordinasi, yaitu surat keputusan itu dijadikan sebagai alat koordinasi untuk mewujudkan kesepakatan bersama antara dua atau instansi yang lebih. Nah, misalkan apa ya, jatuhnya pohon ya, misalkan jatuh pohon, apa ya kok dibilang ya, jatuhnya pohon di pinggir jalan. Nah, ini kan tugasnya apa ya, BPBD kan, tugasnya BPBD, kemudian tugasnya misalkan PU, ya kan. Nah, dari situ kan perlu adanya namanya koordinasi, kesepakatan. Jadi dalam bidang ataupun masalah tertentu itu harus adanya koordinasi antara kedua instansi tersebut atau lebih ya. Nah, agar ketika ada suatu masalah yang timbul, setelah adanya kesepakatan bersama itu, maka kegiatan tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Seperti itu. Oke, Ivan ya. Bisa dimengerti, Ivan? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi kira-kira itu ini beberapa langkah-langkah pengawasan, yaitu menetapkan tolak ukur untuk dapat membandingkan atau menilai apa saja kegiatan yang sesuai dengan rencana, pedoman, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Itulah langkah-langkah pengawasan. Jadi untuk mengontrol apakah sudah sesuai rencana yang di awal ataupun sudah sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang sudah ada dengan rencana yang telah ditetapkan, sampai kepada pemberian penilaian terhadap suatu perencanaan yang telah dilaksanakan. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Halo? 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 Iya, Pak, putus-putus, Pak. Putus-putus. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri, atau masih ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, biar kita absen. Pas, Pak. Pas? Jelas, Pak. Ada, Pak. Oke.